Selamat malam, sahabat Takeshi Family. Dimanapun Anda berada saat ini, di ruang keluarga, di kamar, di perjalanan pulang, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk duduk bersama saya malam ini. Izinkan saya bercerita, bukan tentang peperangan dengan senjata, melainkan tentang sebuah cara berpikir yang lahir puluhan tahun lalu, dan diam-diam masih hidup di dunia kita hari ini. Namanya, Perang Dingin. Dulu, dunia terbagi dua, bukan oleh tembok yang terlihat, tetapi oleh keyakinan. Di satu sisi ada Amerika Serikat, di sisi lain Uni Soviet. Keduanya sama-sama percaya bahwa cara merekalah yang paling benar untuk mengatur dunia. Sejak saat itu, dunia diajari satu pelajaran sederhana. Kalau satu pihak menang, pihak lain harus kalah. Tidak ada ruang untuk tumbuh bersama. Tidak ada kemenangan yang dibagi. Inilah yang disebut logika zero sum. Negara-negara kecil yang berada di antara dua kekuatan besar itu tidak pernah benar-benar bebas memilih. Mereka harus condong, bergantung atau setidaknya menyesuaikan diri. Bantuan datang bersama syarat. Perlindungan datang bersama kepatuhan. Dan tanpa disadari, ketergantungan tumbuh menjadi sistem. Banyak orang mengira kekuasaan selalu berbentuk senjata dan tentara. Padahal kekuasaan yang paling kuat justru tidak terlihat. Kekuasaan sejati adalah kemampuan menentukan aturan main. Apa yang dianggap normal, apa yang dianggap maju, dan apa yang dianggap benar. Selama Perang Dingin, etika seringkali kalah oleh kepentingan. Yang penting bukan caranya, melainkan tujuannya tercapai. Waktu berlalu, Uni Soviet runtuh. Perang Dingin secara resmi berakhir. Namun logikanya tetap hidup. Senjata mulai digantikan oleh sistem. Peluru digantikan oleh angka. Tank digantikan oleh kebijakan ekonomi. Hari ini, uang adalah bahasa kekuasaan. Dan di antara semua mata uang di dunia, dolar berdiri sebagai simbol kepercayaan global. Bukan sekadar alat tukar, melainkan penentu arah. Dominasi hari ini tidak lagi keras. Ia tidak berteriak. Ia membujuk. Lewat film yang kita tonton, lewat pendidikan yang kita kagumi, lewat sistem yang kita anggap wajar. Dan ketika kita mulai percaya bahwa hanya satu cara yang masuk akal, bahwa hanya satu pusat yang pantas memimpin, saat itulah dominasi bekerja paling dalam. Sahabat TKC Family, pertanyaan pentingnya bukan siapa yang paling kuat. Pertanyaannya adalah, apakah dunia memang harus selalu diatur dengan cara saling menguasai? Jika ketergantungan adalah kenyataan, mungkin kekuasaan seharusnya dimaknai sebagai tanggung jawab, bukan hak untuk mengendalikan. Bukan tentang siapa yang menang, melainkan siapa yang menjaga keseimbangan. Perang Dingin mungkin telah usai di buku sejarah. Namun bayangannya masih menyertai dunia hari ini. Dan memahami warisan itu adalah langkah awal untuk membayangkan masa depan yang lebih adil, lebih manusiawi. Saya Adit, terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini di TKC Family. Sampai bertemu di ruang cerita berikutnya, tempat kita tidak hanya mendengar, tetapi juga merenung bersama.